Sahabat Kompas.com, kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Tentunya ada berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang tahun ini. Namun tak jarang berbagai peristiwa itu menimbulkan sederet pertanyaan. Bahkan ada pula kasus yang belum terjawab hingga kini. Berikut sederet kasus penuh teka-teki sepanjang tahun 2022. Pada pertengahan 2022, tepatnya pada bulan Juli, terungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kasus ini pertama kali mencuat usai Polri mengumumkan tewasnya Yosua di rumah dinas ex-kepala divisi Propam Polri Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Awalnya Yosua disebut tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae. Yosua juga disebut telah melecehkan istri Sambo, Putri Chandrawati. Kematian Yosua ini menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya ditemukan banyak kejanggalan dalam kasus ini. Seperti rusaknya sejumlah rekaman CCTV di sekitar TKP hingga ditemukan luka tak wajar di tubuh Yosua. Kasus kematian Yosua mulai menemui titik terang ketika Richard buka suara. Menurut Richard, tidak ada baku tembak, melainkan semua ini merupakan skenario atasannya Sambo. Ia mengaku mendapat tekanan dari Sambo untuk menembak Yosua. Polri lalu menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Kelima tersangka itu adalah Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Kasus ini turut menyeret 7 personel kepolisian sebagai tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Selain itu, buntut dari kasus ini, Sambo juga dipecat dari Polri. Kasus ini berlanjut dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Agung pada 5 Oktober 2022. Tak lama dari itu, sidang perdana Sambo pun digelar pada 17 Oktober 2022. Sampai saat ini, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua dan obstruction of justice masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejauh ini, sejumlah saksi sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang seluruh terdakwa. Mulai dari keluarga Yosua, mantan penyidik Polres Jakarta Selatan, serta ahli poligraf dan ahli balistik dari Puslap 4 Polri. Menjelang akhir tahun, masyarakat juga dihebohkan dengan kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang tersebut ditemukan dalam keadaan membusuk di dalam rumahnya pada Kamis 10 November 2022. Kasus ini berawal dari para tetangga yang mencium bau busuk dari rumah itu. Ternyata bau busuk itu berasal dari rumah keluarga Rudianto Gunawan. Di dalam rumah itu ada istri Rudianto Margareta, sang anak dan ipar Rudianto yakni Budianto yang ditemukan meninggal di ruangan yang berbeda. Awalnya, keluarga ini diduga tewas karena kelaparan karena tidak ditemukannya sisa makanan di lambung. Selain itu, muncul dugaan bahwa keluarga ini terlibat dalam sebuah sekte seiring dengan ditemukannya buku-buku berbagai agama. Hingga akhirnya diketahui Margareta telah meninggal jauh sebelum penemuan jasad itu, yakni pada Mei 2022. Namun kala itu Dian disebut mengaku masih memberikan susu hingga menyisiri rambut ibunya.
Pada Jumat 9 Desember 2022, kepolisian pun berhasil menyimpulkan penyebab kematian satu keluarga ini. Tim forensik gabungan menyatakan bahwa penyebab kematian keluarga ini bukan karena kelaparan atau meleparkan diri. Sebab pihaknya menemukan feses di tubuh dua anggota keluarga tersebut. Mereka disebut meninggal karena memiliki penyakit yang berbeda-beda. Tak hanya itu, Indonesia juga sempat diserang oleh isu kebocoran data oleh hacker Bjorka. Hacker itu mengeklaim dirinya memiliki data yang berasal dari kebocoran data situs pemerintah dan menjual data tersebut secara online dalam breach forum. Pada 21 Agustus 2022, Bjorka mengumumkan bahwa dirinya menjual 26 juta data riwayat pencarian pengguna IndiHome di situs breach forums. Bjorka juga sempat membeberkan soal kebocoran data sekitar 105 juta penduduk Indonesia. Tak berselang lama, pada September 2022, Bjorka mengeklaim memiliki dokumen surat menyurat yang diduga milik Presiden Joko Widodo. Polri langsung memburu identitas asli hacker itu, namun sempat salah sasaran dengan menangkap pria berinisial MAH yang diduga sebagai sosok Bjorka. MAH merupakan pemuda berusia 21 tahun asal Madiun yang berprofesi sebagai penjual es keliling. Namun, MAH mengaku sempat mengenal Bjorka. Ia mengenal Bjorka setelah membuat channel di Telegram dengan nama akun Bjorkanism. Salah satu kasus yang juga penuh teka-teki, yakni kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada tahun 2014 silam. Pesawat dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia jatuh karena tertembak di atas Ukraina yang kala itu tengah dilanda perang. Akibatnya, 298 orang tersebut meninggal dunia. Penyelidik internasional pun menduga bahwa pesawat tersebut tertembak oleh rudal dari pangkalan militer Rusia saat itu terbang di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Australia dan Belanda pun meluncurkan proses hukum pada Rusia atas peristiwa ini. Namun Rusia menolak untuk bertanggung jawab. Meski demikian, pengadilan Belanda pun mendakwa 4 orang. Keempatnya terdiri dari 3 warga Rusia dan seorang warga Ukraina yang memimpin gerakan separatis. Pengadilan keempat tersangka ini digelar pada Kamis 17 November 2022. Pengadilan kemudian memutus 3 terdakwa bersalah atas insiden MH17 dengan vonis penjara seumur hidup. Di sisi lain, meninggalnya artis Thailand Tang Monida juga sempat menjadi sorotan publik. Jasad Tang Monida ditemukan di Sungai Chao Phraya, Bangkok, Thailand pada Sabtu 26 Februari 2022. Sebelumnya, Tang Mo diketahui berada di sebuah speedboat bersama dengan manajernya dan 4 orang lainnya pada Kamis 24 Februari 2022. Dugaan pertama, Tang Mo meninggal karena jatuh tenggelam ke sungai. Selain itu, terdapat luka sayatan di paha Tang Mo. Penggemar dan warga Thailand pun meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kematian Tang Mo. Polisi akhirnya mendakwa 6 orang dalam kasus kematian Tang Mo. Mereka termasuk 5 teman Tang Mo yang ada di perahu dan seorang pria yang diduga melatih mereka. Polisi pun menyimpulkan kematian Tang Mo karena jatuh dari buritan kapal dan menabrak baling-baling. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia sejumlah kasus penuh teka-teki sepanjang 2022. Menurut kalian, apakah ada yang masih belum terungkap dari kasus-kasus itu? Tulis di kolom komentar ya. Sekian Kaleidoskop 2022 kali ini. Simak informasi menarik lainnya ya, hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.